Tahun 1942, penjajahan Belanda berakhir saat Jepang datang. Kedatangan Jepang di Sumatera Timur diawali pendaratan tentara Jepang di Tanjung Tiram, kawasan Batubara sekarang. Mereka menaiki sepeda yang mereka beli dari rakyat secara barter. Jepang bersemboyan bahwa mereka membantu orang Asia karena mereka adalah saudara tua orang-orang Asia. Kedatangan Jepang disambut meriah oleh masyarakat Sumatera Timur. Ketika peralihan kekuasaan Belanda kepada Jepang, kota Medan kacau balau. Orang pribumi mempergunakan kesempatan ini membalas dendam terhadap Belanda. Keadaan ini segera ditertibkan oleh tentara Jepang dengan mengerahkan pasukan yang bernama Kampetai, polisi militer Jepang. Masuknya Jepang di kota Medan membuat keadaan langsung berubah, terutama pemerintahan sipilnya. Zaman Belanda disebut Geminti, oleh Jepang diubah menjadi Medan Siko, pemerintahan kota Praja. Yang menjabat pemerintahan sipil di kota Medan ketika itu hingga berakhirnya kekuasaan Jepang bernama Hoyasaki. Untuk tingkat keresidenan di Sumatera Timur dijabat oleh Tetsujo Nakashima. Bukannya semakin baik, malah penguasaan Jepang semakin merajalela di kota Medan. Mereka membuat masyarakat semakin tidak berharga. Jepang ternyata menipu dengan semboyan saudara tua Asia. Tahun 1945, di seluruh Indonesia bergema persiapan proklamasi. Demikian juga di kota Medan. Para tokoh pemudanya melakukan berbagai macam persiapan. Mereka mendengar bahwa bom atom telah jatuh di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang telah kalah. Di kota Medan dan sekitarnya, penguasa Jepang yang sudah menyadari kekalahannya segera menghentikan segala kegiatannya. Tanggal 17 Agustus 1945, gema kemerdekaan telah sampai ke kota Medan. Walaupun dengan agak tersendat-sendat karena keadaan komunikasi yang pada waktu itu sangat sederhana sekali. Kantor berita Jepang, Dome, yang sudah ada perwakilannya di Medan, tidak mau menyiarkan berita kemerdekaan tersebut. Kabar kemerdekaan Indonesia di Medan baru sampai 10 hari kemudian, yaitu tanggal 27 Agustus 1945. Sekelompok kecil tentara sekutu tepatnya pada tanggal 1 September 1945 yang dipimpin oleh Letnan Bronquist tiba di kota Medan dan berkantor di Hotel de Boer, sekarang Hotel Dharmadeni. Tugasnya adalah mempersiapkan pengambil alihan kekuasaan dari Jepang. Pada waktu itu pula, tentara Belanda yang dipimpin oleh Westerling didampingi perwira penghubung sekutu bernama Mayor Jacobs dan Letnan Bronquist berhasil membentuk kepolisian Belanda untuk Sumatera Timur yang anggotanya diambil dari ex-Knil dan polisi Jepang yang pro-Belanda. Satu aksi pasukan Westerling yang beringas di Medan adalah menyiksa orang-orang Tionghoa yang dituduh memetakan markas sekutu. Kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi Nika atau tentara Belanda membuat rakyat dan kaum pejuang di Sumatera Timur merasa terusik. Belanda mulai menunjukkan pergerakan yang mencurigakan. Para pemuda di Medan segera mengambil sikap. Dimotori oleh Ahmad Tahir yang pernah bergabung dengan tentara sukarela Gyugun pada masa pendudukan Jepang, dibentuklah Barisan Pemuda sebagai tindakan antisipasi. Barisan Pemuda di Medan punya ciri khas, yakni mengenakan lencana merah putih. Suatu hari, sejumlah tentara Belanda bertemu dengan seorang pemuda Indonesia yang memakai lencana merah putih. Pemuda itu dipaksa menginjak-injak dan menelan lencana itu. Insiden inilah yang memicu pecahnya perang di Medan. Pada tanggal 15 Oktober 1945, seorang pemuda berdarah Ambon pro-Belanda menembak ke arah sekolah Timbang Galung yang dijaga Barisan Pemuda Indonesia. Pemuda Ambon itu dikejar hingga ke Siantar Hotel. Pengejaran itu mengakibatkan 5 orang Belanda dan 10 orang Ambon tewas. Selain itu, 17 pemuda orang Ambon dan 10 orang Belanda ditangkap. Komandan tentara Inggris di Medan, Brigadir Ted Kelly, mengeluarkan maklumat agar rakyat Indonesia di Medan dilarang memiliki senjata, dan senjata yang ada harus diserahkan kepada tentara sekutu. Tentu saja rakyat Medan tidak mematuhi aturan tersebut. Tanggal 1 Desember 1945, tentara sekutu membangun garis batas di sudut-sudut pinggiran kota Medan dan memasang papan-papan bertuliskan
Fixed Boundaries Medan Area. Dari sinilah muncul istilah Medan Area. Hal ini membuat para pemuda Indonesia di Medan tertantang. Tanggal 6 Desember 1945, tentara Inggris menggeledah bioskop dan kantor Pemuda Sosialis Indonesia tanpa hasil apa-apa. Maka suasana kian memanas. 4 hari kemudian, pada tanggal 10 Desember 1945, tentara Inggris dan Belanda bergerak keluar pusat kota Medan menuju Delik II. Di sana, pasukan Republik yang dipimpin Abdul Karim harus berhadapan dengan pasukan Sekutu. Terjadilah peperangan lagi. Sekutu dan Nika melancarkan serangan besar-besaran. Kota Medan dikelilingi pertempuran. Perang ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Kekacauan terjadi di mana-mana. Serdadu Sekutu melakukan pemerkosaan, pengaduan-pengaduan tanpa proses hukum, juga peledakan masjid di Jalan Serdang. Seorang perwira Inggris diculik oleh pemuda Indonesia. Beberapa truk berhasil dihancurkan. Aksi-aksi bersenjata itu lalu dikenal sebagai pertempuran Medan Area. Setelah itu, Medan terbagi dua. Sisi timur yang dekat laut dikuasai Sekutu, sementara sisi timur yang ke arah pedalaman dikuasai Republik. Jalan kereta api dari Pulau Brayan ke Medan menjadi pembatasnya. Pada bulan April 1946, pemerintah RI di kota Medan terus didesak militer-militer asing itu hingga akhirnya Gubernur Sumatera, Wali Kota Medan yang sudah dijabat orang Indonesia ketika itu, dan juga petinggi TKR menyingkir ke Pematang Siantar. Laskar-laskar rakyat di berbagai daerah di Sumatera Timur terus melancarkan perlawanan terhadap Sekutu meskipun kota Medan telah diduduki. Medan menjadi salah satu kota penting bagi Nika dan menjadi ibu kota negara Sumatera Timur. Sumatera Timur kini sudah berubah nama menjadi Sumatera Utara setelah digabungkan dengan Residen Tapanuli. Sumatera Utara berkembang dan menjadi provinsi terpenting di Indonesia saat ini, dan Medan menjadi kota ketiga terbesar di Indonesia. Demikian sejarah singkat perjuangan kemerdekaan di kota Medan. Banyak pejuang di kota ini yang telah berjasa membebaskan Medan dari penjajahan. Mari kita hargai jasa-jasa pahlawan kita dengan sumbangsi untuk pembangunan kota Medan dan Sumatera Utara tercinta.